Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas kepailitan PT Skybee, perusahaan logistik e-commerce. Video ini berisi ringkasan kasus, kronologi kasus, dasar hukum, analisis, dan solusi. PT Skybee dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada April 2022. Perusahaan ini gagal membayar utang kepada mitra kurir dan vendor logistik dengan total utang puluhan miliar. Nah, setelah perdamaian gagal, pengadilan mengabulkan permohonan pailit. Jadi, PT Skybee menghentikan operasi dan asetnya disita. Menurut informasi yang saya baca dari internet, berikut kronologinya. Pada tahun 2020, pandemi membuat biaya operasional Skybee melonjak. Pertengahan 2021, Skybee mulai menunggak upah mitra kurir hingga 3-6 bulan. November 2021, 3 mitra kurir menggugat Puan Prestasi. Januari 2022, kreditur mengajukan pailit. Skybee sempat mengajukan PKPU tapi proposalnya ditolak. Tanggal 20 April 2022, hakim mengabulkan pailit. Kurator ditunjuk, namun banyak kurir hingga kini masih belum mendapatkan haknya. Setelah kronologi, masuk ke dasar hukum. Kasus ini menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pasal 2 ayat 1 menyatakan debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit. Nah, PT Skybee memenuhi syarat tersebut. Pasal 8 ayat 4 memperbolehkan hakim mengabulkan pailit jika bukti utang sederhana dan jelas. Hakim menilai bukti utang Skybee jelas sehingga diputus pailit. Juga pasal 224 tentang kurator yang mengurus harta pailit. Nah, menurut analisis saya, di sini ada 3 kesalahan PT Skybee. Yang pertama yaitu mereka tidak transparan soal keuangan, yang dimana seharusnya sejak awal tunggakan mereka melakukan restrukturisasi utang atau pengajuan PKPU sukarela. Nah, yang kedua, PT ini tidak memiliki dana cadangan dan terlalu agresif berekspansi. Nah, yang ketiga, perlindungan terhadap kreditur kecil seperti mitra kurir itu sangat lemah. Dari sisi hukum, putusan hakim sudah tepat sesuai pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Namun PKPU yang gagal menunjukkan Skybee tidak punya itikat baik. Nah, solusi yang harus dilakukan PT Skybee yaitu yang pertama, saat mulai menunggak di 2021, segera negosiasi dengan mitra kurir untuk penjadwalan ulang utang di luar pengadilan. Yang kedua, jika gagal, ajukan PKPU sukarela. PKPU memberi waktu 45 hari untuk menyusun rencana restrukturisasi yang mengikat semua kreditur. Ketiga, untuk ke depan, perusahaan logistik sebaiknya membentuk dana jaminan atau mengasuransikan kewajiban pembayaran mitra. Bagi kreditur yang belum dibayar setelah pailit, dapat menagih ke kurator, tetapi karena aset terbatas, pemerintah sebaiknya memiliki program perlindungan bagi pekerja mitra seperti kurir. Nah, kesimpulannya, kepailitan Skybee ini akibat manajemen tidak transparan dan gagal melakukan restrukturisasi lebih awal. Juga Undang-Undang Kepailitan sudah memberikan mekanisme yang jelas. Nah, saran saya, setiap startup harus punya rencana darurat keuangan dan memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Sekian, terima kasih.